Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini kita akan bahas tentang tips atau cara-cara untuk bisa, atau kiat untuk bisa sehat secara jasmani dan rohani. Untuk sehat jasmani dan rohani tiada hal lain kecuali menjalankan apa yang Rasulullah lakukan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada contoh perilaku yang baik, dan perilaku yang baik Rasulullah itu ternyata tidak hanya pada keseharian beliau, termasuk juga pada saat hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Beliau adalah contoh terbaik untuk kita. Kita sangat paham bahwa dalam kurun waktu kehidupan beliau yang 63 tahun itu beliau hanya sakit 3 kali. Pertama pada saat menerima wahyu yang pertama kali, kedua pada saat beliau menjelang wafat. Tetapi ada juga hadis sahih lain yang menerangkan bahwa beliau juga pernah mengalami sakit karena diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau. 63 tahun usia beliau sakit 3 kali. Bandingkan dengan kita, apakah dalam kehidupan kita ini sakit itu akan sangat jarang? Pada pengalaman saya sebagai seorang dokter, pasien-pasien yang berkunjung ke tempat praktek atau ke rumah sakit rata-rata dalam 1 bulan pernah 1 kali berkunjung ke rumah sakit. Artinya kesehatannya jauh dari kesehatan Rasulullah. Maka kita bisa meniru Rasulullah. Apa kiatnya? Yang pertama adalah dengan tidur cara Rasulullah. Bagaimana cara tidurnya Rasulullah itu? Rasulullah itu tidur miring ke kanan, kemudian menghadap ke kiblat. Kenapa kok harus miring ke kanan? Kok tidak miring ke kiri? Kok tidak terlentang? Kok tidak tengkurap? Pada saat seseorang tidur terlentang, jalan nafasnya akan tertutup oleh tulang lidah, namanya os hyoid. Maka pada saat orang-orang yang tidur terlentang itu tulang lidahnya jatuh ke belakang menutup jalan nafas, sehingga akhirnya nafasnya berbunyi. Iya, benar. Orang yang tidur terlentang akan ngorok, dan sistem terkait dengan aliran darah, terkait dengan aliran udara tidak bagus. Bagaimana dengan tidur yang tengkurap? Pada saat tidur tengkurap itu aliran udara sejak awal sudah tertutup, maka itu juga tidak disarankan. Kenapa nggak tidur miring ke kiri? Karena pada saat seseorang tidur miring ke kiri itu ada 3 organ yang berdesakan di dalam dada kirinya, yaitu paru-paru kiri, kemudian jantung yang menghadap ke kiri, dan kemudian lambung. 3-tiganya berdesakan di sana, maka aliran pernapasan tidak bagus, aliran perdarahan tidak bagus, dan aliran pencernaan tidak bagus. Terjawab sudah kenapa Rasulullah tidur miring ke kanan. Karena itu memang tidur yang paling baik posisinya. Karena dari situ kemudian aliran pernapasannya bagus, aliran darahnya bagus, dan aliran pencernaannya bagus. Artinya sistem pernapasan bagus, sistem aliran darah bagus, dan sistem pencernaannya juga bagus. Maka kita harus meniru Rasulullah dalam konteks tidur ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kebersihan Rasulullah. Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat bersih. Apa yang beliau terapkan? Beliau selalu berwudu dan pada keadaan yang suci terus. Kenapa dengan berwudu itu? Karena pada saat kita berwudu ada 21 titik bioelectrical dari total 27 jumlah titik bioelectrical itu yang teraktifkan. Apa manfaat kemudian titik bioelectrical itu aktif? Manfaatnya adalah sistem metabolisme tubuh kita akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan sempurna, sehingga pada perjalanannya dengan metabolisme tubuh yang baik itu sistem imunitas tubuh kita juga akan baik. Apalagi kondisi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, sistem imunitas tubuh yang baik akan sangat diperlukan. Maka salah satu ikhtiarnya adalah jangan lepas dari air wudhu itu, dan kita minimal melakukan itu 5 kali dalam 1 hari. Maka berwudhulah dengan baik, jangan sampai ada area-area yang tersisa sehingga secara rukun wudhu kita tidak memenuhi syarat. Maka penuhi syarat rukun wudhu itu dengan baik, sehingga wudhu kita betul-betul bermakna secara kesehatan. Yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah olahraga. Olahraga sehat yang dilakukan Rasulullah itu salah satunya adalah dengan sholat 5 waktu. Maka
pada posisi-posisi sholat 5 waktu itu akan ada hal-hal yang menjadi bagian penting. Yang pertama adalah posisi otak, kemudian jantung. Pada saat kita berdiri, otak kita posisinya lebih tinggi daripada jantung, maka aliran darah banyak mengalir ke aliran tubuh bagian bawah. Pada saat kita ruku, otak sejajar dengan jantung, maka area tubuh yang bagian tengah yang akan mendapatkan aliran darah yang banyak. Dan kemudian pada saat sujud, ini yang hebat, pada saat sujud otak kita berada di bawah jantung, sementara jantung adalah yang memompa darah, maka aliran darah banyak terkonsentrasikan di otak kita. Apa manfaatnya? Pada saat seseorang rutin melakukan sujud minimal 7 detik sujudnya, maka aliran darah banyak mengalir ke otak kita itu. Penelitian membuktikan kalau seseorang tidak pernah melakukan sujud atau tidak rutin sujudnya, maka ada area di otak yang tidak teraliri darah, dan itu akan gak membuat otak itu optimal. Maka dengan kita bersujud minimal 7 kali dalam satu hari, minimal 17 kali kita melakukan sujud itu, maka otak akan mendapatkan aliran darah yang banyak, termasuk di area-area yang kecil di otak yang selama ini tidak pernah mendapatkan aliran darah. Apa manfaatnya? Insya Allah kita akan bisa terbebas dari penyakit stroke, akan terbebas dari penyakit-penyakit yang kaitannya dengan otak. Berikutnya adalah makan sehat ala Rasulullah. Makannya seperti apa Rasulullah itu, dan harus kita terapkan pada saat sahur dan berbuka itu. Apa? Makan Rasulullah itu tidak makan sebelum merasa lapar dan berhenti makan sebelum merasa kenyang. Dalam bukunya Ibnu Taimiyah mengatakan ada 1/3 bagian lambung berisi makanan, 1/3 bagian lambung berisi cairan, 1/3 lainnya lagi berisi udara. Dengan komposisi yang seperti itu, ternyata itu adalah komposisi terbaik. Kenapa? Karena ternyata enzim-enzim yang ada di lambung, yang belakangnya ASA-ASA itu, lipasa, amilase dan seterusnya itu, pada saat ada makanan yang masuk, enzim-enzim itu hanya berperan, hanya mampu mencerna makanan-makanan yang ada di lambung dalam kapasitas 1/3 saja. Maka pada saat kita makan kekenyangan lebih dari 1/3 bagian lambung itu, maka ada makanan yang tidak tercerna dengan baik, kemudian timbul fermentasi timbul asam itu sifatnya korosif, akan mengiris-ngiris lambung kita. Maka kalau kita kekenyangan pada perjalanannya, kita akan terkena penyakit lambung. Orang menyebutnya mah, atau dalam bahasa medis disebut gastritis. Maka kalau makan, tirulah cara makannya Rasulullah itu, stop makan sebelum kenyang. Tips berikutnya atau kiat berikutnya apa? Tinggalkan marah. La taghdab walakal jannah. Janganlah marah, bagimu surga. Maka pada saat seseorang itu mampu menahan amarahnya, mampu pada kondisi yang selalu sabar, maka kondisi tubuhnya akan selalu terjaga. Kenapa? Karena hormon adrenalinnya tidak sempat keluar dan mengganggu sistem metabolisme tubuh. Kenapa? Dengan hormon adrenalin. Karena pada saat seseorang marah, tubuhnya merilis hormon adrenalin yang kemudian mengikut ke seluruh aliran darah, yang akan menimbulkan tekanan darah yang meningkat, nafas yang ngos-ngosan, detak jantung yang bertambah cepat, kemudian tangan yang gemetar, wajah yang memerah, perut yang sakit, yang maka salah satu resiko dari seseorang yang marah itu adalah terserang stroke. Bukti empiris membuktikan bahwa stroke itu ada 2 penyebabnya, yaitu pecahnya pembuluh darah dan sumbatan. Tersering penyebab dari stroke itu adalah pecahnya pembuluh darah. Pecahnya pembuluh darah, penyebab terseringnya adalah karena seseorang yang marah itu tadi. Maka sudah jelas gambarannya bahwa kita harus menghindarkan diri dari marah dan harus mampu menahan marah. Kenapa? Karena salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Ciri 3, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadziminal ghaidz, orang-orang yang mampu menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, orang yang mampu memaafkan. Mohon maaf, karena sesungguhnya tiga ciri itu ada pada seseorang yang sudah menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik dan benar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk supaya kita bisa memperoleh kesehatan yang optimal jasmani dan rohani kita,
Sesungguhnya semua itu sudah ada pada diri Rasulullah dan kita bisa menirunya itu dengan baik dan benar. Dan insya Allah dengan momen puasa Ramadan inilah kita mampu meniru perilaku Rasulullah itu, sehingga hasilnya nanti adalah diri kita yang lebih sehat secara jasmani maupun rohani. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang, semoga ada manfaatnya. Nasrul minallah, Fathun Qarib, wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.